Alhamdulillah, Bunda Devi yang kita tunggu-tunggu akhirnya sudah tiba sini dengan selamat bersama Bunda Bakri. Marilah kita mulai pengajian kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kami dari Majelis Taklim Nurul Jamil mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Ibu di siang hari ini. Adalah tiada lain untuk meningkatkan keimanan kita kepada sang hari. Dan alhamdulillah juga siang hari ini Bunda Devi, mari kita doakan bersama agar beliau selalu sehat, selalu semangat bersama-sama kita di sini. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada siang hari ini adalah kajian kita. Maaf ibu-ibu karena waktu sudah jadi kita tidak ada waktu lagi. Jadi langsung aja kepada tausiah yang akan dibawakan oleh Bunda Devi di siraman rohani dengan tema warnai Rajab dengan istighfar. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, marilah kita dengarkan bersama, marilah bukakan cawan-cawan hati ibu untuk mendengarkan apa yang akan Bunda sampaikan pada siang hari ini. Bangga ibu yang saya harus ke depan nggak kapan tulisnya? Apa itu cukup bisa kelihatan? Cukup? Cukup nggak? Cukup? Makanya itu sih maju. Yuk maju. Maju satu langkah. Bismillah. Nah, yuk bismillah. Kan kita sudah kenal ya. Dan ibu sudah paham Bunda Devi Cina. Jadi nggak usah takut, insya Allah. Diisi tempat yang kosongnya, pas kami bertoilet. Ya, tadi cuma duduk ke sana, romantis sudah dapat. Siapa tahu Allah menyediakan lagi romantis yang ada di tempat gitu. Jadi kita pulang full mendapatkan energi romantis. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah di waktu yang berbeda, hari yang sama, tapi pekan yang berbeda. Biasanya kita di pekan kedua, Ibu ya. Kita bertemu di pekan kedua. Kali ini kita mundurkan atas kesepakatan panitia atau pengurus, atas kesepakatan pengurus kita mundurkan di pekan pertama. Jadi di pekan pertama ya Bu, Senin pekan pertama. Karena insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangannya. Tanggal 9 Februari saya harus kembali tentang ke kota suci ya. Jadi kita mundurkan, masih bisa berkolaborasi lebih dulu bersama ibu-ibu yang insya Allah nanti begitu saya berangkat agenda jadwal kita di sini sudah terselesaikan. Terima kasih wabil khusus kepada pengurus Majelis Taklim Nurul Jamil yang nantinya terus memberikan fasilitas, menyediakan waktu mengajar kita semua untuk memahami hal-hal yang tersirat atau tersirat dari hukum-hukum Allah demi untuk pembekalan kita hidup sehingga kita lebih baik dan ketika pulang siap pulang dalam husnul khotimah. Ya. Hari ini kita akan bahas mumpung kita ada di bulan yang tepat ya, Rojab ya, di bulan Raja Rojab ya, kita perbaiki dulu karena secara disiplin ilmu tajwid pakai tajwid dulu ya. Huruf ro apabila diberi harokat dia harus aktif, tidak boleh tangan, dia harus kental, tidak boleh ringan, kuat.
Ya, takbir itu kuat berusaha, tidak boleh ringan. Kenapa dok? Gitu ya. Roh seperti kalimat Bismillahirrohmanirrohim, tidak boleh dilakukan. Ya, Bismillahirrohmanirrohim, tidak boleh rahman-rahim. Kecuali bagi mereka yang secara dialek logat pengucapannya sudah berada pada posisi itu. Tuh, gitu ya. Jadi selama memang kita masih bisa merubah untuk mengucapkan yang benar secara hukumnya, kita benar rojak. Dan sekarang kita berada di tanggal yang ke-15. Pertengahannya Bu, puncak perjuangan itu dari mulai tanggal 13, 14, 15. Puncaknya kali ini, jadi kita besok menang. Ya, besok kita itu menang kan musawuf, betul sawuf atau di rumah apa betul sawuf. Oke, musawuf besok itu menang. Yang nggak sawuf, ya betul menang apanya? Ya. Tapi bagi mungkin ibu tidak lengkap, tidak 3 hari, ya mungkin hanya dapat sekali, mungkin hanya dapat 2 hari, mungkin juga baru sekarang ini pada kebetulan ini ada dan juga hari Senin. Sebenarnya tidak jadi persoalan karena saum itu tidak masuk pada kategori saum akhir. Ya, jadi bukan pakai. Misalnya saya dapat tanggal 13-nya, 14, 15-nya haid. Saya dapat tanggal 15-nya karena 13, 14-nya ada sesuatu. Boleh enggak? Sebab itu, kalau catat baik-baik, sebab itu tidak ada saum yang dikhususkan kecuali Ramadan. Ya, dan pahami karena kajian kita sudah punya kesepakatan kontak pemahaman kan, ya. Dalam urusan agama itu tidak boleh ngarang, karena ngarang hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, dalam urusan beribadah itu harus jelas siapa contohnya, dilakukannya berapa hari, bagaimana cara melakukannya. Kata Rasulullah, tidak ada saum yang boleh dilakukan terus menerus berjumlah lebih dari 3 kecuali Ramadan. Bahkan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami ingin memperbanyak amal saum, sum yauman fa'aftar yauman, saum sekali, bukan sekali, itu kan terbanyak yang disebut dengan istilah saum. Jadi kalau ibu berniat mengoptimalkan Rojab dengan ibadah saum, tidak ngarang. Maksud saya ngarang itu, bro, kita kalau pincit tapi kata masaknya tuh buka-buka, yang ada semua. Tapi saya kan ingin memperbanyaknya, Bunda, di Rojabnya bagus, istimewa bulannya, boleh. Tapi apa yang diperintahkan Rasul? Saum sekali, buka sekali, saum sekali, buka sekali. Salahkah saumnya? Tidak. Tidak ada saum yang salah. Yang salah apa yang tentangan. Kan ibadah itu harus urusannya bukan di jumlah, urusannya bukan di banyaknya, urusannya bukan bisa dan tidak bisa. Kecuali ibu begini, saya mah ada baheula basangkeun sok haide sok poho aya nu digetian, aya nu teu, aya mah rek diniatkeun we eta kan itu wajib. Kodo itu wajib, jadi tidak bisa kalah. Titip ya. Ini yang kemudian kenapa kita ambil tema isi Rojab dengan istighfar, karena kita khawatir jika ibadah tapi benar, tapi bukan ibadah, maka mari kita beristighfar. Betul ya, Mas Bunda. Yuk kita buka dulu Quran. Kita kembali dari Quran surat 9 ayat 36. Ya, yang bawa mushaf, buka mushafnya. Yang bawa mushaf tercanggih di HP, buka HP-nya, ya. Yang sudah hafal merojaan, yang belum hafal
Ingat-ingat lagi. Quran surat 9 ayat surat 9 ayat 36. Surat apa Bu? At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-30. Inna iddatas syuhuri indallahi isma asar syahran. Betul? Betul itu ayatnya? Baik. Coba ya. Kita turunkan dulu biar kita paham. Ada apa di Rojab? Apa Rojab? Apa keistimewaannya? Kenapa kita harus memperbanyak beristighfar? Ya, yuk. Awas, hati-hati, fokus. Inna. Ibu fokus ya, jangan nulis dari tulisnya mau mengesahkan hati. Paham aja dulu. Inna itu, ya, inna itu fungsinya tansibul ismun naqis tansibul isma wa tafarrul khabar. Paham? Inna itu katalis huruf sambung yang berfungsi menguatkan kalimat yang ada setelahnya, maka disebut tauhid. Ya, jadi kalau itu membaca ayat dimanapun tentang bulan kah, di Al-Baqarah kah, di Ali Imran kah, di An-Nisa kah, dimulai dengan kata cinta, maka kalimat selanjutnya itu adalah kalimat yang sangat istimewa dan penting. Tidak diragukan lagi, nggak boleh diragukan dan tidak meragukan. Pasti, ya pasti. Kalau kita yang janji itu kan insya Allah ya Bu ya. Nah kalau Allah mungkin jalin janjikan. Allah mungkin menyalahi janjinya enggak. Tapi saking ingin menegaskan kepada kita hambanya, inna aku nggak pernah ingkar janji, nggak akan ingkar janji. Tapi ketahuilah ini penting banget. Gitu. Sudah yang mengucapkannya dapat dipercaya, dia yang menciptakan, menjelaskan ini penting banget. Gitu. Apa sih yang penting itu? Ibu lihat di Quran ya, supaya saya tidak nulis lagi. Gitu. Inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ya ada 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri indallah isma asharah. Ada berapa? 12 bulan. Kenapa pakai inna? Coba lihat. Aku sudah mempersiapkan luar biasa. Ya. Jadi konsentrasi, fokus supaya kita tahu, ngerti. Ya. Allah itu sudah mempersiapkan pada ayat ini kan diturunkan sebelum ada manusia kita. Kita tuh belum ada Bu. Yang ada pada masa itu adalah para nabi, termasuk yang menerima Al-Quran siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kita sudah ada, cara bayang-bayang aja. Ibu kita belum kebayang, nenek kita belum kebayang di mana laki saha para zina, itu belum kebayang. Tapi kenapa Allah menyebut sesungguhnya bulan yang ada dalam satu tahun itu ada 12? Ternyata pada kurang lebih abad ke-5 masuk abad ke-7 ada orang yang mencoba untuk membuat satu tahun itu 13 bulan. Ada Bu, jadi orang sudah dipersiapkan. Nanti bising kamu di akhir kehidupanmu ketemu dengan orang yang ngarang, nyeleneh, bikin aturan, kata Allah, buat umat mukmin itu, orang yang beriman itu pegangannya
Tong dah pinter, profesor, dah hebat, guru besar, lamun lain Quran, ya Allah, aku yang menjaminnya kalau Quran. Ini maksudnya. Maka saya akan bilang, awas jangan kamu wasap kata kata Allah. Awas nanti kamu jangan jika nama benernya ada etate profesor nyarios nate hati-hati. Ibu Devi. Nih Allah sudah memikir satu kerangkanya, satu acuannya. Kalau nanti ada orang yang mengatakan ibu kita belum ada, belum ada. Boro-boro saya tidak ada nenek moyang saya kita acan ayah kok. Ya, Allah sudah mengatakan inna. Nanti kata Allah, kalau kamu bertemu, mendapatkan, mendengar ada orang yang mengatakan 1 tahun itu lebih dari 12 bulan, kamu pakai imannya menghadapinya, kamu pakai iman yang mencernanya, kamu pakai iman yang memahaminya. Bagaimana cara imannya ya Allah? Kembalikan pada Quran firman-Mu. Aku sudah menyebutkan 1 tahun makan 12 bulan. Jadi ciri kita beriman ngaku 1 tahun 12 bulan. Hebat gitu, asal ngaku 1 tahun 12 bulan iman loh. Orang beriman jaminannya surga. Jadi kalau ibu ngaku 1 tahun 12 bulan saya punya iman pasti masuk surga, betul? Ya, ringan nggak untuk masuk surga? Ringan banget bu. Ngaku wekila 1 tahun teh 12 bulan mana ayatna nu eta percaya karena ayat berarti iman. Kalau punya iman berarti masuk beres. Kan ibu kan tinggal duduk nyantet dengerin asli surga seneng ya. Disimpulkan itu bunda kita. Ditundukkan di kesimpulannya loh. Gitu. Nah, yakin mun piwaran maca hiji-hiji kita wal ada 102 bulan. Aku rojab deui. Teh ya. Oke. Berapa 1 tahun teh? 12 bulan. Lalu lihat. Di 12 bulan itu kata Allah 4 bulannya masuk pada bulan Bumi. Nanti Allah menyebutnya. Jadi kalau baca Quran itu berperanlah kita menjadi pemeran utamanya. Jadi ayat ini untuk kita bukan untuk siapa-siapa. Tanamkan, bawa pulang, catat baik-baik. Setiap ibu membaca ayat apapun dalam Al-Quran, baik itu bentuknya doa, baik itu bentuknya ayat tadarusan. Kita misalnya ada yang di Ali Imran, ada yang di An-Nisa. Tadarus 1 halaman sekali 1 halaman, kadang 7 ayat, 8 ayat, ada yang 5 ayat misalnya. Maka setiap ayat yang ibu baca, tanamkan ayat itu untuk saya. Supaya ibu. Jadi kalau ibu salah panjangnya kan untuk saya, nggak boleh saya dikurangi pahala di hadapan Allah. Kalau ibu keliru tajwidnya, benerin segera. Apa untuk saya nggak mau saya berkurangi lagi di hadapan Allah. Kalau ibu kehilangan semangat, nggak ini ayat untuk saya membahagiakan saya nggak mau sengsara di akhirat nanti. Jangan orang pada pemilu lemah kita hati. Tapi ditajung di hati kamana itu wallahu alam impang adengna loba teuing pahili di kurung lagi antara aya cinta. Tidak diperbaiki ada sorangan ieu. Wah kita jung kita tarajung eta mah. Ku ari mah kita tarajung raoseun teu. Dan dendor. Udah tos bukti pagi teh suku teh garaneun dan kita tarajung mending masih geuneuk lamun coplok kuku-kuku. Pernah nggak kita berpikir bahwa jangan-jangan bacaan Quran kita begitu di hadapan Allah diperiksa ternyata coplok yang terkukuhkan. Ibaratnya ya, karena kita tarajum terkukuh koma plurnya terkukuh itu tersangka tujuan Allah memfirmankan ayat ini. Ya, dari 12 bulan itu, tinggal lihat di ayatnya ya. Saya tidak baca lagi ayatnya. Kalau lebih ulang ayatnya disangka itu can pernah baca Quran karena hina. Saya nggak mau menggunakan ya. Ada 4 bulan yang diistimewakan disebut dengan bulan Bumi. Guru karena
jamak. Jadi harom, haromun itu jamaknya huruf. Kalau satu harom, kalau banyak huruf. Saya tanya dulu, apa itu harom? Iya. Iya. Oke. Harom ya? Setuju? Setuju Bu? Setuju? Haram itu secara bahasa artinya mulia. Kalau dikaitkan dengan hukum fikih yang masuk pada perintah dan larangan, maka haram ini diartikan sesuatu yang dilarang. Kalau masuk hukum itu. Tapi asal artinya dia mulia. Kenapa hal itu diharamkan, dilarang? Mencuri dilarang, berbohong dilarang, gibah dilarang, makan bangkai dilarang. Kenapa dilarang? Supaya kita tidak terhina. Orang yang tidak terhina artinya mulia. Kalau kamu melakukan itu yang aku larang, kamu akan terhina. Maka jangan melakukan supaya kamu tidak hina. Tidak hina artinya mulia. Sebab itu ketika ibu mendengar kalimat haram, jangan masuk pada wilayah fikih saja. Haram kemunang padahal butuh dan yang lain-lain, tapi masukkan pada makna saya dilarang untuk melakukan itu, dilarang untuk mengambil itu supaya saya tetap mulia di hadapan Allah. Saya mau pulang menuju Allah, bertemu dengan yang mulia, berhadapan dengan yang maha mulia. Maka kalau saya terhina, malu dong ketemu dengan yang maha mulia. Setuju? Setuju? Setuju. Jadi ketika ibu tahu kenapa gibah dilarang supaya saya mulia, kenapa ngejelekin orang dilarang supaya saya mulia, kenapa pandangan harus dipalingkan supaya saya mulia, maka diatur oleh Al-Quran. Dimulai dari organ tubuh yang paling di atas, diatur matanya dulu. Quran surat 24 ayat 30 dan 31. 30 untuk kaum laki-laki, 31 untuk kaum perempuan. Kulil mu'minati yaghdudna min absorihinna. Katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman. Untuk iman boleh tidak? Bodoh. Dan Allah bertanya, punya iman nggak? Punya iman nggak? Punya iman nggak? Punya iman nggak? Kalau kamu tidak merasa punya iman, cuek bebek dengan. Kamu punya iman enggak? Jadi kalau ibu berhadapan dengan persoalan yang secara fikih haram misalnya ya, dilarang misalnya, itu bukan beban ibu. Demi Allah catat baik-baik, bukan beban, tapi menguji tingkat keimanan kita. Kamu punya iman enggak? Kalau orang beriman, pantas enggak melihat begitu? Pantas enggak ngomong begitu? Pantas enggak ngomongin orang yang ngomong itu saudaramu yang suka sholat, suka zakat, bareng ke pengajian, pakai hijab, bisa baca Quran, mau diomongin juga. Punya iman nggak sih? Itulah kalau bahasa kita. Kamu amat sih? Itulah kalau bahasa kita. Dia jangan merasa ringan dengan hal-hal sederhana ini. Kita sedang dikonfirmasi iman. Ya. Ibu tuh di sholat dan dikir astagfirullahaladzim, astagfirullah secara umum minta ampun kan. Ibu minta ampun kepada Allah. Aiger teh ke sholat ngomong gede, imanmu kemana? Kenapa kita dilarang untuk maaf ngomongin orang? Layasur kaumun anqaum, nanti ibu lihat Quran surat 49 ayat 11. Makanya dari mata turun ke mulut, jangan turun ke hati dulu, jauh teuing. Kita kan sebegini dari mata turun ke hati, jauh teuing, luncat dari mata turun ke mulut. Jaga pandanganmu dulu. Pandang orang itu positif, pandang orang itu baik, pandang orang itu memberikan manfaat, pandang orang itu punya energi buat kita, energi kebaikan. Demi Allah, Allah tidak akan menyatukan buruk dengan baik. Allah tidak akan mengkeliru menilai mana baik, mana buruk. Seperti halnya air tak akan pernah menyatu dengan minyak. Jadi oleh Allah dipilih bu. Punten-punten, ibu tahu nanti beas, tahu micenawe, ubud.
Nusuk dipilari naona nah make jeung dipilari sedikit dalam bangsal kabeh mah teu kudu ditean betul ya tutuan deui we sebab sudah ditutup sudah jadi beras ada yang belum terkelupas dipilihkan bu ibu teh da teu enak dimakannya kesegat di sininya gitu kan udah cenah dia pilihan serah nah make jeung dipilihkan dasar gede lamun banyak bangsal bareng jadi bu betul yang seringkali membuat kita harus memilih hidup itu dari kalian sedikit bukan dari kalian banyak dan pun jelas dia kafir pun jelas dia ini itu biada dan sakit temenin sudah selesai nah make jeung ngabaturan keneh jeung itu justru nu katingali ngabageun sok ka majelis taklim sok salat tetangga tapi silih omongkeun nu eta anu jadi senah teh. Halo. Assalamualaikum. Oke, ya. Jadi nasi ikut diujinya bukan oleh orang lain, oleh teman yang suka ke majelis taklim, tetangga, bareng-bareng, tarawehan bareng, buka bersama, pernah botrang, bu, diuji nanti. Maka tidak ada kalimat teuing ka abi meni ngomong wis teuing ka abi meni gitu. Pada saat dia melakukan itu kepada diri kita, hati-hati ya, saya kasih rumus untuk melawannya. Pada saat dia melakukan itu kepada diri kita, dia sedang kehilangan iman. Maka kalau ibu bertemu dengan orang yang begitu, peluk, saya semakin percaya kepada Al-Quran. Ente orang yang kehilangan iman itu. Oh, ngamuk ngaji dia tahu rumusnya itu. Ya. Atau ibu sih ayahnya kan, lihat sekalian tinggalkan orang yang seperti itu udah gak penting lagi untuk kita deketin. Kenapa? Dideketin semakin akan berbuat maka punten. Kalau kita yang punya iman, orang lain yang kehilangan iman, maka kokohkan iman kita. Apa caranya? Tong sarwana. Saya punya iman. Saya nggak boleh bergaul dengan yang begitu. Saya sudah harus mensempit pergaulan saya. Orang yang kayak begitu sudah tidak memberikan manfaat dalam iman saya. Kotor baik. Assalamualaikum. Kudu riweuh, pakai jeung kaluar tidur, tinggal tongkong ya. Ya, kalau keluar dari grup nanti ada berita-berita penting kita nggak kebagian. Dan begitu ibu keluar, jangan dikira orang yang ada di grup tidak heboh. Tentunya fitnahkan kepada diri kita. Tinggal ngomongin. Takkan, kenapa? Turun Quran surat 49 ayat 11. Oh. La yashkur kaumun an kaumun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ditanyanya iman dulu, punya iman enggak? Kalau punya iman, la yashkur kaumun an kaumun. Jangan saling ejek, jangan berkomentar ini itu. Judulnya mah tolong share, like, and subscribe. Ya, sudah? Oke, jadi haram, jangan kurung. Artinya mulia. Kenapa kita dilarang untuk melakukan itu? Supaya kita mulia. Jadi jangan beban melihatnya. Aduh, bisa jalan tubuhnya gitu haram aku. Bukan. Ya. Kalau itu bentuknya makanan minuman supaya kamu sehat. Kalau sehat kamu mulia loh, ibadahnya bisa optimal loh. Gitu ya. Nah gitu. Ya. Yuk. 12 ada 4. Kita simpan yang lain, kita masuk yang 4. Ya. Bulan apa saja yang termasuk bulan haram itu kita jawab pakai hadis. Kata Rasulullah, dari 4 bulan itu 3 bulan berdampingan, yang satu dipisah. Di yang 3 bulan berdampingan, yang satu dipisah. Maka catat baik-baik ya, jadi umat Islam itu nikmat. Segala-galanya sudah ditunjukkan, tinggal taat.
kudu mikir sorangan bulan naon poinnya kata lucingan teh. Dan sudah ditetapkan tinggal taat pan dia bulan haram teh osah nyawa atau itu. Coba kalau tetehnya jadi orang kalau teh bulan haram sok pada Ramadan beda dengan ini. Sorry apa yang sawal apa yang Ramadan apa yang Rojab apa yang Zulqa'dah apa oh kutungan teh. Kalau kita boga jawaban kalau bangahanya. Udah beda. Nu ieu can ngajawab. Ya sawal teh namanya pasantel urang sawal. Cantik. Kan ada orang begitu. Ada orang begitu. Banyak orang yang akhirnya karena tidak berpegang terhadap apa yang ditetapkan oleh aturan Allah, itu memutuskan sesuatu cerita hayang hate maneh mah. Betul? Itu banyak nggak sholat akan aman lamun nurutkeun hayang hate. Hate masing-masing. Cek orang Sunda abdi bareng Allah Maha Agung. Cek orang Betawi damai itu sholat. Maka tidak dipilih di situ macam Rasul Allahu Akbar, kabeh rek Sunda, rek Jawa, rek Padang, rek Manado, rek mana, Allahu Akbar. Nah, selesai. Amannya. Yang imam Medan, yang makmum Sunda. Karena kalimatnya sama, Allahu Akbar yang Sunda taat. Cobalah pakai gaya Medan ke bahasa Sunda. Uluh dan besar cek orang Sunda tong amek ka Allah, tak orang Sunda maluput. Ya. Quran mah kalau dibuka tuh, masya Allah kan kita besok pada lalang-orang kan. Ya, tetap sama, nggak boleh berubah. Supaya kita tenang. Supaya katanya aman. Dari sejak dulu bacaan Fatihah akan Kesuban ayat 2020 bacaan Fatihah saja disalahkan ayat. Sepeda itu geus apal karena Al-Baqarah, Al-Fatihah. Ibu ada yang sudah kapal misalnya juz ke-30 atau 30 juz. Ayo macam Fatihah teh ditambahan ku surat beberapa ayat pilihan. Itu bisa. Fatihah, bereskeun lah kalau boleh, amin. Ibu mau ngambil surat yang lain berikutnya. Memeh amin teh abi bareng ditambah ada amal Al-Baqarah. Kita bisa atur dengan sendirinya. Maka nikmat itu Islam. Masya Allah, dia orang Muslim itu nikmat. Ditunjukkan kitabnya, ditunjukkan ayatnya, dan yang paling istimewa itu saya jalan DM. Lalu tidak ada harokat menurut kabeh macam weh ayo canggul masalah harangan capek kitanya ya Allah kan diikutkan nih gayanya begini maka kita lupa saya ngaji nih sederhana saja bahas dari fikih yang paling sederhana sekarang Rojab apa kepentingannya istiqamah kudu pacipul, ngaji duduk di sholat can bener, diurut can bener kana jimat. Uriwe ibu-ibu ninggalkeun imam. Pikirna bebenah. Ini sholat saya harus benar, saum saya harus benar. Apa sih wudu saya harus benar? Bener aja ibu wudunya sakinah rohmatan. Karena mulutnya tidak akan gamreng jeung ember moncor. Ada kekurangan suami, langsung imannya ke depan. Suami saya kan bukan malaikat dan dulu saya tidak nikah dengan malaikat. Kalau dia manusia masih punya kekurangan aja. Buat saya kurang itu adalah sifat buat saya menjadi dewasa. Santai bu, santai. Begitu suami marah, ayah kan bukan setan ya, ada mama juga bukan malaikat, jadi nggak boleh marah begitu dong. Biasa-biasanya kan kita sama-sama manusia. Santai. Tapi bunda tetap bisa tidur dan hari-hari yang lega. Sudah, dan kayak buka kamu tuh mah paling deh. Udah pakai dendri. Pakai cendoekeun buku nikah ke pengadilan teu bukunya antri nyalila. Ya era. Ya. Setuju? Setuju siap? Ya. Istighfar. Enggak siap sampai di situ. Nah, sampai deh ngaji nanya.
Rumah tadi ibu kesel nungguan udah review. Terus diri HP di silent kan, mau di silent tidak ada kaki. Datang mau kita panitia biasa nanti sedangkan gua meeting sedangkan hiji terus kita datang suudon tapi istighfar bu ada ya. Baik. Paling oke-nya terus udah pintu macet lah. Bu, kalau begitu kalimatnya tuh begini, ada halangan mungkin sebentar lagi datang. Bis cek ibu teh macet di ijabah tak ibu kok apa jadi saya macet. Ya. Istighfar bu, kalau bapak istighfar kurang tinggi katanya. Oke. Ditafsir oleh Rasulullah yang 3 bulan itu perkawinan. Bulan apa saja? 11, 12, 1. Oh, 1. 11, 12, 1. Kita buka dulu ya. Nah, ada apa di bulan ini? Ya kan? Ada apa di bulan 11? Dan apa sih bulan 11 itu? Zulqa'dah, 12 Zulhijjah, satunya Muharram. Ya, jadi ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. Ada apa istimewanya bulan ini? Wah, ini ada pelaksanaan ibadah istimewa. Di bulan itu istimewa. Maka di bulan ini ingat, kalau sudah tidak diartikan lagi sesuatu yang dilarang. Haram adalah mulia. Ada kemuliaan yang teristimewa, baik bagi yang berhaji ataupun tidak. Allah tidak hanya menyediakan surga hanya untuk yang berhaji di bulan-bulan ini. Allah pun bukakan pintu-pintu surga termasuk untuk orang yang tidak sedang berhaji di bulan ini. Ya. Pertanyaannya, amalan apa kira-kira kalau di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah ada pelaksanaan ibadah haji yang khusus dilakukan di tempat yang ditentukan, di waktu yang ditentukan? Kira-kira pertanyaannya, apa itu berlaku untuk semuanya? Tidak. Itu hanya untuk mereka yang sedang berhaji di Makkah, tanggal sekian, tempatnya ada Arafah, namanya wukuf. Baik-baik. Tapi Allah sediakan kesempatan meraih pahala yang sama, meraih kemuliaan yang sama, meraih keistimewaan yang sama, sekalipun tidak sedang beribadah haji. Apa itu? Nah, dari sini para ulama mengatakan perbanyak saum di bulan Rajab, tapi bukan berarti kudu ngaranjeun acara salat. Rumahna memperbanyak tadi sum yauman, aftor yauman. Begitu kan? Ieu mah Senin Kemis tara. Pertengahan bulan lepas. Duduk teh asup Rajab, satu poe atuh pingsan. Ibu kami nyetir motor, biasa mobil dari 10 dulu gasnya atau ujung-ujung 120 ngapung bu, 120 ya dihadirkan gila naik dulu masuk gigi konfliknya ini itu baru geleser gitu kan. Di tempat macet ibu ngegas 120 tapi gigi nas netral ngagerung bu. Jangan buat badan kita ngagerung karena satu amalan yang gak siap terima oleh fisik kita. Jangan buat mesin
dalam ruh tubuh kita kaget dan macet karena dipaksa untuk bisa melakukan sesuatu di luar kapasitasnya. Badan ini bukan punya kita, tubuh ini bukan punya kita, organ ini bukan punya kita, kekuatan ini bukan punya kita. Misalnya kita zalim hanya atas nama ibadah, maka ibadah itu menang-narang. Istighfar kosong narang. Ya kita dari biwara istighfar ya. Ada apa di sini? Haji. Udah saya teh belum nggak lagi kesdata kalah main. Tinggal keturun deh. Saya teh mudah-mudahan turun deh. Begitu? Yakin? Yakin? Ibu begitu? Jangan menjadi insan yang mengeluh kalau nggak bisa. Yang kaya siapa? Allah. Yang punya rumah itu siapa? Yang menentukan kita cukup siapa? Kenapa kita sama Allah yang punya? Ya Allah berapa nanti yang akan kita lakukan? Dan takdirkan saya menjadi hamba yang kau izinkan sujud di depan Ka'bah. Kita perlu salah 4 juta cemek kalau urusan dunia. Tiba-tiba itu ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Malah dapatnya lebih tidiknya. Kenapa kita mintanya kepada yang punya? Kita mintanya kepada yang kaya. Kita mintanya kepada yang punya rumah itu, yang mentakdirkan siapapun yang bisa datang di situ. Kita mesti ngeluh. Dan kalau kita ngeluh, itu oke, gak apa-apa. Ini ngejustifikasi atau Menteri Agama ini itu beak amal kita kalau buku beak amal. Istighfar maupun rojak. Jadi dia cerita judulnya teh unik-unik kan. Sederhana tapi kata teh, aduh hujan teh mericus gitu kan. Ibu gaduh bisul geus asa dicokel ku jarum. Apa yang mesti dibahas? Apa kita tidak nyadar bahwa ketika kita membicarakan kesulitan orang lain, pada saat itu kita sedang menyumbangkan pahala kita ke rumah pas-pasan ibadah sakit pituna disumbangkeun. Kamu kita pulang teh manis, pulang teh bangkrut. Bukan hanya rugi bangkrut, rugi mah modal masih aya, imam beak jeung modal-modalna kajual jeung jongko-jongkona, beak jeung kursi-kursina. Suaminya sedulurnya siap tidak kita? Siap. Siap istighfar? Siap kita kepada yang Maha-Nya? Mendapatkan imannya. Rezeki saya diatur oleh Allah dan sudah ditentukan. Ditentukan kok. Saya tahu berapa perginya ditentukan. Bukan kuota. Kuota itu aturan manusia. Termilih supaya kompilun dengnya gitu. Allah yang menentukannya. Saya rezekinya diatur, sehatnya diatur, hidupnya diatur, ketetapannya diatur. Karena Engkau yang mengatur. Engkau punya rumah itu ya Allah. Saya hanya minta kepada-Mu. Selesai. Senyum dia tuh ya. Ngapain pakai capek? Begitu ditakdirkan teh pergi kepada Allah, lumayan 58 juta ngajual sawah. Sawah gara-gara ayam haji membuat lila. Cek Allah ke. Pantes kamu datang di rumahku diuji gitu aja kok masih ngomel-ngomel. Padahal aku yang memberikan pahala. Kenapa mau cari apa dari sana? Bukankah dari haji itu kau mau cari pahala untuk diampuni dosa? Kenapa tidak mau pupus nafsumu supaya tidak berdosa lalu kasih aku? Lalu aku kasih kau pahala dengan masuk surga. Dengan haji asal masuk surga. Setuju? Setuju? Saya cerita ini di Hotel Linda, Bu. Ternyata ada orang sana tadi pagi pun presentasi itu dengan cerita yang tadi aku terapal pokoknya. Tidak pernah nyimpen catatan. Itu loh Bu yang kita ini itu untuk itu. Saya bilang dengan travel. Untuk itu. Siap. Saya ampun kok. Ya maksudnya kita harus memberikan edukasi ya supaya tidak menyalahkan siapa yang bersalah. Walillahi ala nasib itu hanya ketetapan Allah untuk menetapkan siapa manusia berkaji. Ketetapan itu ayatnya ibu baca kok. Kalau kayaknya ketetapan Allah, aku non bergantung pada dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
siap, kalau panggil berangkat siap. Tahun ini bisa 5 kali. Pergi ya siap. Dan tidak mengantongin gitu, hanya paspor siniin scan-nya kan modal apa paspor. Gitu. Ya bukan apa-apa, maksudnya itu harus yakin deh. Itu kan Bunda Devi, nanti ada Devi yang lain. Ini kalau iman itu sudah sampai kepada Devi istighfar di roncong ini, Allah terima setiap cita-cita yang nah kita mah ngotong kene, udah begitu diumumkan kayak acar, udah 1050 udah perlu salah macam biasanya nusuk itu penonton pemain nusuk itu tugas daftar mau acan daftar kayak acan jadi nyadar diri ya nanti saya baca daftar dulu komen menyalurkan komen dan saya daftar begitu ibu daftar kemudian nomor ibu tegas tahun dia hari masih 5 tahun mah ayah kedenger ngumpulkan halo dan Allah yang akan mengirisnya nah pakai jadi 20 ditarik halo assalamualaikum siap iman yang satu kata Rasul dipisahkan bulan berapa yang dipisahkan itu nama bulannya Rajab nama bulannya Rajab ya apa arti Rajab secara bahasa Rajab itu artinya kosong ya awas kolom beda dengan kosong kolom beda nggak dengan kosong bolong mah diisi tapi tidak tersimpan dan bolong kosong memang tidak diisi ya kan secara bahasa Rajab itu artinya kosong apa maksudnya dan kenapa ini dimasukkan kepada bulan kurung dan dipisah dari bulan hanya 12 bulan gitu kan gampang untuk 7, 8, 10 gampang kan yang bulannya 5 celok hiji 7, 8, 9, 10 lewat baru 11, 12 cantik sekali Rasulullah itu menjelaskan dengan bahasa yang sangat cantik apalagi kalau kita mengerti kata bahasa Arab Rajab bulan ke-7 nah kata Rasul Rajab ini penjaga baina Sya'ban wal Jumada baina Jumada wa Sya'ban menjaga antara bulan Jumada bukan Jumadil ya sekarang ini kita Jumadil Jumada akhir Rajab gitu dan Sya'ban bulan keberapa Sya'ban bulan ke-8 bulan keberapa Ramadan bulan ke-9 bulan keberapa Syawal bulan ke-10 bulan dengan ini dijaga aturnya tidak biasa boleh umumnya babarnya jadi enaknya punya ahli barangnya jadi nanti kalau mau kasih tahu yang pinggirnya yuk gitu ya yang sendiri-sendiri tuh menjaga baina Jumada wa Sya'ban antara bulan ke-6 dan bulan ke-8 pertanyaannya kalau yang disebut penjaga wanita kalau di komplek ibu ada biasanya dipilih anak-anak atau orang dewasa yang sakit atau yang sehat yang muda atau yang sudah tua kenapa? Penjaga itu harus kuat jadi kalau kita menempatkan penjaga tapi lemah lainnya jaga bu urusan sampang umurnya ke 100 tahun batu wae rek kumaha aja ya kan pilih yang
terjaga, yang kuat, yang masih bisa punya kemampuan baik secara tenaga, pikiran, kemampuan ide, amanah. Nah, karena Rajab ini menjaga antara Jumadah dan Sya'ban, bulan ke-6 dan bulan ke-8, maka ini harus kuat ya. Harus kuat. Si Rajab ini harus kuat. Maka supaya kita berada di bulan Rajab ini kuat untuk menghadapi Sya'ban dan masuk Ramadan, kosongkan nafsu. Kita mau masuk ke Ramadan. Tapi kalau di Rajab ini ada yang masih Ramadan lagi acan dan saban-saban acan geus perlu harga tarigu, mantega, telur. Siapa? Emang ke Ramadan tuh mau ngapain? Kalau dari sekarang Ramadan wae bisa lamaran mahal, bisa lamaran naik, hayang naik kan beli. Kenapa mau gendut dibeli? Ibu mobil harga hayang air beli, tahu aku kan mampu kita. Tapi kan benda perlu gizi. Oke, kalau terlalu makan melina tong 1 kilo, lamun 1 kilo 50.000 saparakat sabaraha. 10.000 ka beli teu. Beli makan dengan ayam ngomel-ngomel uang ada. Make jeung liwut tak beli 1 kilo teu habis kabeh koe eta. Awas kosongkan nafsu dari. Istighfar, panjang kesian hati ku nafsu. Isi Rajab dengan istighfarmu. Awas. Sama naon ibu geus ribet. Tuh, hari-hari kemarin Covid teh diamankeun konser ini konser itu aya lebaran ditinggikeun deui gede teu kudu ribet. Arek ka mana? Kan acak Ramadan lagi. Kuning, kayaknya sehat aturan Allah. Ribut-ribut. Halo, halo, assalamualaikum. Pelaku ribut. Aduh, Bu, kalau membahas Quran kita semua kesini. Ya, dan ribut itu hanya untuk urusan yang ditinggalkan. Nyeun kue ditinggalkeun, nyeun naon raginang ditinggalkeun, geus digoreng teh ditinggalkeun. Daratan tamu teh bukan tamu yang masuk, urang bukan apa tok hapunten atuh tamu kahalangan teh. Teu disuguhkeun, da kahalangan dina panto. Mun teu urang ngider sasalakan giliran cek tamu teh, tapi ke ka bumi ibu abah teh rek mudi 2 minggu lagi. Ya, Ibu. Sudah disiapin ini itu, baik mudi pada yang dipersiapin akan ditinggalkan. Pertanyaan, kenapa nggak sih mempersiapkan mudi yang sebenarnya bahwa kita akan istighfar itu dengan pasti pulang ibu pindah tempat. Misalnya Indonesia ke Mekah, uangnya ganti. Walaupun bolehlah kita dengan uang rupiah, tapi porsikan besar. Gantilah kita dengan real. Sibuklah itu nukerin, sibuk ditukerin. Kok nggak ditukerin akhlak jelek kita dengan akhlak baik itu pulang kepada Allah. Pindah dunia saja kita nuker, pindah dunia saja kita beda, pindah dunia saja baju yang dibawa tidak baju harian, kenapa kita pindah dari dunia ke akhirat dan akan bertemu dengan Allah? Kok nggak berani nuker dengan yang lebih baik, malah kita sibuk mempertahankan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Semua teman kita tinggalkan.
bunda yang punya remaja, dewasa, anak perempuan cantik hijab, menyakitkan karena nanti kalau dia wafat seorang muslim harus ada hijabnya. Jangan-jangan malaikat marah dulu kau di dunia kau buka auratmu. Sekarang kenapa kamu mau pakai hijab? Untuk siapa? Di dunia kau jual hargamu. Sekarang kamu ingin dihormat dengan menutup auratmu, kamu siapa? Jangan tenang bunda-bunda yang anak-anaknya belum dihijab, jangan tenang, minimal berdoa kepada Allah minta hidayah. Jangan merasa bebas bu, karena kita akan dengan bertanggung jawaban di hadapan Allah 270 kali anak kita ada di naungan rahim kita. Doakan mereka supaya kita yang cepat lahir di mereka. Jangan mau tanggung jawab di hadapan Allah, tanggung jawab kita pun belum tentu. So, katakan kepada anak-anak kita, jangan fitnah bundanya di hadapan Allah sayang. Please deh, kamu tuh wafat akan pakai hijab nah, maka berhenti dari sekarang untuk hijab. Jangan sampai rambutmu itu digulung dengan api neraka. Udah nggak rela kok karena harus masuk neraka. Ayo bismillah, bismillah. Pokoknya rumah orangnya mau banget tuh disambul teh ada minggu sasak. Ibu, ini transparan itu tanya mau dia kalau ibu kita geser kantong mata. Ini nanti kamu dua temanya luar biasa. Mereka orang nanti ribu atau dan diri. Balik di orang nanti biasa botol kan kita oke kalau kayak kami hijab malah beres hormat ya. Tuh kita belum pakai hijab, jadi hati-hati hijabnya dari sekarang harus benar. Ya. Tapi juga jangan merasa bahwa yang hijabnya sudah panjang merasa ahli surga dan penting mah menutup auratnya. Apa model buku gaya adat tadi lakukan para wanita kalian bener-bener mah nggak hijabnya yang seperti gibah luar biasa. Hati-hati. Orang baru mau ke masjid taklim, alhamdulillah dia sedang ikut modis untuk berhijab. Rambutnya pendek kan asalnya. Dia mulai pakai cepolan, ai datang teh penuh punta tahu atau disupe eureun. Salah yang tidak kau jaga istighfar bisi banyak kan ya kalau menjaga itu harus kuat kan bu kuat supaya bisa kuat kita di Rojab ini apa yang harus kita kerjakan muncul atau tulis di iman. Kedepankan imannya, segera angkat imannya. Bahwa apapun yang kita lakukan, khusus sekarang ini kalau kita bicara Rojab ya, harus dasar iman. Kadang karena iman, makannya karena iman, minumnya karena iman, tidurnya karena iman, maghribnya karena iman. Coba sholat mah, rumusnya minum itu rumusnya. Rumus umum menghilangkan haus. Jadi minum rumus umumnya Mbak. Makan rumus umumnya Mbak. Menghilangkan lapar. Tidur rumus umumnya Mbak. Rumus umum tidur duduk atau berbaring. Rumus umum tidur duduk atau berbaring. Jadi lamun ayo orang sambil duduk beureum rumusna naon? Sultan keluar dia dari rumus nggak boleh ya. Jadi jangan salah doa kalau datang ke masjid salat doanya Robbana zidna ilma warzuqna fahma. Itu ya, bukan begitu dulu beres bikin beres kajian teh beres. Tadi kita tahu di basket sama ini mimpi balas speaker. Oke, saya menemukan satu pendapat hebat. Doa kalau mau belajar, maka
tadi? Robbana zidna ilma atau Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Gitu ya. Sekarang gini, ibu mau belajar berdoa ibu. Robbana zidna ilma warzuqna fahma. Pertanyaan, berapa puluh tahun ibu datang ke majelis taklim? Apa yang sudah hafal dari diulang ayat komodoi, diulang ayat komodoi, padahal ayatnya kira-kira kira-kira surat 9 ayat 36 inah koro-koro ayat halaman ayat cara nulisnya anggar gitu, betul? Dan ibu baca ini berkali-kali. Kalau ibu tamat baca Quran 30 kali, baca 30 kali ya dibacakan di imam yang sama. Paham nggak? Harus fokus. Ini dahsyat sekali saya ingin sampaikan karena saya sayang dengan ini. Begitu ibu minta Robbana zidna atau Robbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, bukan ilmu teori yang ini. Halo, dan ilmah kapasitasnya sudah beda. Ibu belajar ke sekolah 35% cara kita memahaminya, betul? Dan belajar kita sekarang koreng-koreng cok, bahas kesimpulan tinggal kapal ke koreng-koreng cok. Ditanya bulan depan kohodei, bahkan datang ke rumah catatan teh dibaca deui geus buku lemah, geus buku kesengar kita hese baca catatan teh. Supaya kita datang ke rumah teh diapalkeun surah ayat eta saayat rek diapalkeun tapi ka apal nya dibaca dina salat kan teu muncul cita-cita eta kita tadi ge bareng we dibacakeun. Ya. Setuju? Betul nggak? Betul. Isi ayat muka singgung. Hari mah kan tenang udah depi mau diomongku atau menikah saya kabeh. Wah, aku. Jadi apa yang dimaksud dengan Robbana zidna ilma? Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, bukan teori. Awas, jangan saling pura supaya ibu kebagian. Bukan teori, tapi ilmu di situ ilmu untuk mengenal Allah sehingga kita bisa dekat dengan Allah. Ibu ngaji itu untuk mengenal Allah. Ibu ngaji itu untuk dekat kepada Allah. Kalau ibu ngaji dengan berbagai seragam dari tempat ke tempat kajian ngaji salim, tapi tidak membuat ibu dekat dengan Allah, ibu belum cinta ilmu, belum bertambah apa-apa. Saya diajar teori rukyah untuk guru ibu saya ibu kuliah tahunan maca deui. Baca lagi buku nampuk soroknya, baca lagi ini itunya, dilihat lagi tafsirnya, kadang disimpulkan, disampaikan di ibu. Jadi korek-korek ibu teu apal-apal aja karena kitabna hayang jina ilmu loba teori. Hei kita kene walau bener-bener banyak saingan. Jadi begitu ibu berdoa, Robbana zidna ilma, tanamkan di dalam hati kita, ya Allah, beri saya tambahkan ilmu untuk kenal Engkau, lebih dekat dengan Engkau sehingga bisa memanfaatkan sisa waktu yang Kau berikan untuk memperbaiki amalan. Kalau selama ini sholat saya asal-asalan, baca Quran saya asal-asalan, tahajud lewat, rawatib tekaburu, jeung lain-lainnya, sawajib-wajibnya. Saat ini beri kesempatan dekat dengan Engkau. Kalau masih kekeh hatimu keras dengan cara itu, ajak bicara hatimu. Jangan-jangan saya wafat pada hari ini. Karena nanti kata Rasulullah, setiap manusia wafat akan berada pada kebiasaan. Orang yang biasa baca Quran wafatnya sedang baca Quran. Orang yang biasa jaga sholat wafatnya jaga sholat. Orang yang biasa ngomongin wafatnya dia dalam tidur. Masa pikir orang bukan program dari sekarang, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Ya Allah, yang lama-lama sudah saya istighfar saja di wajah ini. Ya Allah, memenuhi dengan istighfar. Saya ingin wafat pada kebiasaan terbaik. Mulai hari ini baca Qurannya, zikirnya, bismillahirnya, jangan ibadahnya, jangan sepelekan orang, jangan sakiti orang lain. Sehingga kita wafat berada pada kebiasaan kita yang baik. Apa yang kita bisa persiapkan? Tapi kalau hati kita keras untuk diajak benar dan baik ibadah, katakan pada diri, hati-hati, jangan wafat kenyalikan batu, hati-hati, jangan wafat tertiba.
keinginan sholat nambah isi mampu malam sebelum sholat kerjaan. Terima kasih. Begitu kita ngajak WA, dibalik saku Allah, kamu teh tadi sholat di mungkin saya tahu ada yang tahu apa nama kejadian kita mau dalam kita habis tuh amal. Kamu tuh tadi istighfar loh. Tidak ada kata memaafkan kepada pasanganmu, saudaramu, tetanggamu, anakmu. Betul kok dikukut. Nawat we dinakeun cek Allah tah hate kamu berkompor. Tanpa kamu teh istighfar lagi, teh sholat. Heran-heran teuing bukan makhluk tidak dia. Jangan Allah kaget dengan perilaku kita. Asal kamu diciptakan dengan nifat, Allah lembut, taat, tunduk, mudah diajak baik. Asal tidak menciptakan kamu arogan dan diciptakan arogan mah setan. Syatonamu arogan, al-ins lembut. Jadi makhluk halus teh kita lain jin. Lembut kamu teh. Tapi kenapa jadi arogan? Saya tidak menciptakan makhluk kamu itu jenis makhluk yang arogan, jenis makhluk yang lembut. Tapi kenapa perilakumu malah melakukan yang bukan sifatmu? Jadi cek Allah asal terboga itu makhluk tidak dia. Mereka sahat kita pulang. Kalau baik ini aku. Kok mau ke Palura? Dan Palura dia pulang kan? Palura pulang nggak? Pulang dong. Emang Palura agak jadi pulang. Ini hati-hati, jangan-jangan kita tidak dianggap sebagai makhluk. Hati-hati. Maka yuk baca ini manfaatkan dengan istighfar. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, sebelum menikah sampai lagi. Karena ini harus kosong, maka kosongkan dari apa? Dari nafsu. Kosongkan dari nafsu. Kalau dari bulan 1 masih di sini masih malam ya. 2 sampai 6 minum dengan nafsu-nafsu kotor saatnya kita kosongkan. Karena kita akan menjaga sampai masih menjaga. Jadi jangan merasa bahwa Ramadan itu boleh mendapat pahala dilipat ganda. Bikin kotor bungkus nage hese. Dibungkus teh ayat tapakan kene udah sepidona kuat. Jangan dosa kita dibungkus teh ayat tapakan kene. Atau bahkan ditiron. Ya. Jadi kalau menghapus harus menghapus sebetul-betulnya menghapus. Maka inilah para ulama mengajarkan penghapus dosa yang mudah diterima doanya adalah saum. Begitu maka kata para ulama perbanyak saumnya tapi tongaran. Kalau di bulan-bulan lain itu tidak pernah tahu, tapi sekarang aja di Rojan Pakali, aduh selang sehari, saum sehari, buka sehari, selang sehari, buka sehari. Mutanya cat pernah Senin Kamis juga atau sabulan yang dia mah bulu bisa lah Senin Kamis mah ada 8 kali kok. Tapi lulus bunda itu ibadahnya lulus. Ibadah. Ya. Ya. Kayak lagi. Ya segalanya pakai iman. Minumnya pakai iman, makannya pakai iman. Kemudian cenah bunda minum pakai iman. Saya kembali dulu ke tadi. Rumus minum menghilangkan haus ya. Nu saum haus. Nu teu saum haus. Aku pakai konsol lah. Nah, ketika saum jadi mal minum. Ya. Ini menghilangkan haus. Minum. Secara umum hausnya hilangnya sama. Hausnya hilangnya sama. Karena rumus minum itu menghilangkan haus. Pokoknya lamun hayang leungit haus minum. Rumusnya begitu. Yang urusan tadi itu nama haus napisan yang terpisah, pokoknya haus minum hilang. Saya hilang, ibu hilang. Ya, yang pakai iman, maaf, wafatlah kita sudah minum, sudah ini, sudah apa kata gelas ini dibawa nggak ke air? Airnya dibawa.
Bang boro-boro ke akhirat 4 jam berubah jadi 5 hangsel bambu. Tidak dibawa? Gelasnya dibawa? Tidak dibawa. Yang dibawa apanya? Iman. Maka orang yang beriman kalau dia minum tidak hanya sekedar menghilangkan haus tapi menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Taat kepada Rasul pakai tangan kanan sambil duduk. Karena paham orang yang makan minum sambil berdiri dan tangan kiri syaitan. Perbuatan syaitan makan minum dengan tangan kiri. Kita bukan syaitan dan kita punya iman. Mau minum dan duduk dulu. Bismillah. Tangan kiri pun biasa diperketin dia supaya tahu nyetelan gelas. Biar ada yang kanan. Kalau ada itu minumnya saya sedang mengisi rojak dengan istighfar. Terlalu banyak saya makan minum dengan tangan kiri. Terlalu banyak saya makan minum tidak bismillah. Terlalu banyak saya makan minum sambil berdiri. Jelas mana kencang, mana kaki jelas hari ini saya ingin merubah kehidupan demi menang hari yang di itu kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan waktu yang kita manfaatkan tadi benar-benar bermanfaat untuk kita. Kalau ada kata-kata yang tidak pas, ya untuk dimaafkan, tidak untuk digibahkan. Ya, jadi kalau ibu ada kata yang tidak nyaman dengan ucapan Bunda Devi, ayo kita ngobrol, kita perbaiki. Tapi kalau dari apa yang Bunda sampaikan tadi ada ilmu, silakan manfaatkan. Semoga menjadi nilai ibadah, ya, insya Allah, supaya kita benar-benar menjalankan kehidupan di hari yang tersusah ini, mendapatkan hasil terbaik sehingga saat pulang nanti yang dibawa hanya kebiasaan. Baik. Terima kasih Bunda Neni semuanya. Kita berdoa dari ujung sini sampai ujung paling atas. Diizinkan Allah untuk bisa bersedekah kepada diizinkan Allah untuk mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Bahkan diberi izin oleh Allah, tubuhnya dibungkus dulu dengan kain kafan sebelum dibungkus dengan kain. Tubuhnya dibungkus dulu dengan kain ihram sebelum terbungkus dengan kain kafan. Diizinkan oleh Allah bisa merasakan kebesaran saat tawaf sebelum berbesar-besaran di yaumil saat dibandingkan dengan diizinkan oleh Allah berjalan di kaki yang pernah terinjak tempatnya oleh pejuang-pejuang Islam, oleh Rasulullah, bersujud di tempat itu bisa mendekatkan diri hanya seperti Ibrahim pernah mendekatkan diri. Kalaupun tidak kita yang kebahagiaan, jangan pernah berdoa, teruskan permohonan ini kepada Allah supaya anak-anak kita pun punya kesempatan bisa melakukan ibadah ini. Kalau mereka bisa melakukan, insya Allah pahalanya pasti akan ada. Siap? Mudah-mudahan kalau ibadah kita diterima Allah, ada pahalanya. Ini pun semua atas motivasi sahabat yang hadir hari ini, atas doa para sahabat yang hadir hari ini. Maka sebanyak kebaikan yang didapat ibu pun akan berbagian pahalanya di rumah. Tapi jangan dikotori dengan hibah, ya? Jangan kotori dengan egois, arogan. Yuk kita beristighfar. Semoga kita benar-benar dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nasrul minallah wa hamdul malik wa basyir semoga min Allah. Salam Bunda dari sini saja karena pada asal saya masih punya anak. Ya, jadi tidak salaman satu persatu. Yakinkan saja dengan simbol ini saya mudah mencintai semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Demikian tadi kita telah mendengarkan kajian dari Bunda Devi tercinta. Mudah-mudahan pada siang hari ini siraman rohani dari Bunda kita tercinta bisa membuat hati kita, bisa menjadikan energi-energi yang baik untuk membawa kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Nurul Jamal yang saya sayangi dan saya banggakan.
kita tutup pengajian kita ini dengan pembacaan akhir majelis. Akhir majelis, doa akhir majelis. Oh udah. Doa Oh, udah. Rupanya sudah selesai. Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di acara bulan depan. Mudah-mudahan Ibu bisa hadir dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama KTP. Mohon maaf apabila